Tanda Brimob Helematas. Pendidikan di kepolisian masih berlangsung, saya katakan sama saja dengan pendidikan waktu kita bergabung dengan ABRI. Status terlapor yang sebelumnya terlapor, ini kita naikkan menjadi penetapan tersangka. Saya kira sudah diproses ya, sampai sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Siap dikeluarkan dalam ruang sidang. Orang, selesai! Saya minta maaf tanpa keluarga korban. Saya tidak berpikir panjang tanpa efeknya di mana pada saat posisi tersebut kembali. Tim reformasi yang dibentuk Kapolri sendiri lebih bagus atau lebih banyak fokusnya menginventarisir semua peraturan-peraturan Kapolri yang sudah ada, mana yang masih valid, mana yang sudah tidak valid lagi, diperbaiki seperti itu. Penganiayaan oleh anggota Brimob terhadap pelajar MTS di Tual, Maluku hingga tewas menyita perhatian publik. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan sanksi PTDH. Lalu apa yang perlu dievaluasi oleh Polri agar peristiwa serupa tak terulang lagi? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Kepala Polri periode 2013 hingga 2014, Komjen Purnawirawan Ugroseno. Pak, ini pertama-tama kita ingin mengucapkan bela sungkawa dan juga prihatin atas peristiwa yang menimpa pelajar MTS di Tual, Maluku yang tewas diduga dianiaya oleh anggota Brimob. Nah, tentunya ini sangat menarik perhatian dan juga amarah dari publik, Pak. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemarin baru saja mengikuti sidang etik. Nah, sebagai mantan Wakapolri, Pak, bagaimana Bapak melihat ini dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, hal-hal seperti tindakan kekerasan terjadi ini harus dilihat dari berbagai aspek ya. Jadi pendidikan polisi ini seharusnya sejak reformasi 98 atau sejak tahun 2000 lah, waktu TNI pisah dengan Polri ya, ABRI itu. Nah, pendidikan di kepolisian masih berlangsung, saya katakan sama saja dengan pendidikan waktu kita bergabung dengan ABRI ya. Saya katakan sama, kenapa? Waktu pendidikan. Sedangkan kalau kita melihat tugas pokok Polri, itu adalah sesuai dengan yang di undang-undangan, memelihara Kamtipmas loh, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Yang ketiga baru penegakan hukum. Nah, kalau kita melihat dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia saja, itu juga dikenal dengan sebutan ultimum remedium. Ya, jadi hukum pidana itu atau sanksi pidana itu diberlakukan di akhir. Kalau bisa ditempuh dengan hukum perdata, dengan hukum administrasi. Jadi pidana itu tidak menjadi prioritas penegakan hukum itu. Ya. Nah, berarti tugas pokok polisi ini dari dulu sudah disusun sedemikian rupa sehingga yang dikenal dengan represi penegakan hukum itu sebenarnya langkah akhir. Nah, itu pun sudah diakomodir dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Nah, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ini harusnya disosialisasikan setiap saat. Bagaimana kalau misalnya menghadapi unjuk rasa, bagaimana kalau menghadapi misalnya dalam pengamanan sepak bola. Jadi hal-hal seperti ini harus sering dilatih. Bagaimana kalau misalnya melakukan penggerbekan tempat perjudian misalnya, yang pernah kejadian juga kan, ada korban juga anggota kepolisian gerbek, kemudian pihak masyarakat ada yang menggunakan senjata api, ada yang tertembak polisi, kan sayang ya, kita nyawa dibuang sia-sia seperti itu kalau tidak melaksanakan sesuai dengan standar operasi prosedur. Nah, kemudian saya katakan tadi supaya tidak sama dengan dalam ABRI dulu, pendidikan brigadir atau bayangkara yang pangkatnya paling pertama itu strip 1 merah itu ya, itu mereka kan rata-rata sudah lulus pendidikan menengah.
Nah, ini masih sama dengan zaman dulu. Mereka masuk menjadi polisi, masuk sekolah polisi negara, masih menjadi siswa sekolah polisi negara. Seharusnya mereka masuk, sudah sebutannya bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Nah, lembaga pendidikan Polri, mulai dari yang sekolah brigadir sampai sekolah yang tamtama tadi, harusnya tidak lagi menjadi sekolah polisi negara, tapi sekolah tinggi polisi negara. Sehingga sebutannya mereka menjadi mahasiswa. Waktunya tidak lagi 7 bulan, waktunya harusnya 3 tahun untuk pendidikan brigadir-brigadir tadi. Nah, 3 tahun mereka sudah dapat gelar diploma 3 atau D3. Nah, disinilah ini mungkin yang perlu ada perubahan seperti itu, sehingga 3 tahun itu benar-benar diisi tentang bagaimana filosofi kepolisian sebagai dasar, kemudian bagaimana tentang komunikasi dengan masyarakat, bagaimana tentang penegakan hukum. Setidak-tidaknya sekolah brigadir itu sudah hafal, sudah menguasai sebagian besar tentang KUHP, baik buku ke-1, buku kedua, dan buku ketiga. Nah, waktu pendidikan ini yang harusnya mungkin segera diselesaikan, sehingga mereka benar-benar mengetahui tentang bagaimana sejarah kepolisian itu dari pendidikan ini di situ gitu loh. Jadi tidak menganggap masyarakat itu selalu sepertinya, wah ini harus dilawan seperti itu. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya dari kepolisian itu sebenarnya tahapnya itu ke perlindungan dan ketertiban masyarakat dahulu. Nah, Hmm. apakah memang sebenarnya ini anggota BRIMOB itu sebenarnya tidak segampang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat ya kan, Pak? Berarti kalau dari urutan yang Bapak bilang tadi ada kesalahan SOP Pak dari BRIMOB-nya. Ya, bukan hanya kesalahan SOP mungkin ya. Kemudian kepemimpinan, kan ada para komandan. Ada waktu komandan bisa dialog dengan anak buah. Kalau kebijakan beberapa salah satu Kapolri yang tahun 80 ya, 86, 84 ya, 85 itu Pak Anton Sujarwo. Ada kepemimpinan yang diterapkan di situ adalah face to face leadership. Jadi kepemimpinan tatap muka. Nah, masih ada nggak sekarang nih? Nah, disitulah para perwira pangkatnya apapun memberikan arahan kepada anak buah, misalnya polisi dilarang ini, polisi dilarang itu, dan sebagainya. Harusnya polisi seperti ini dan sebagainya. Nah, ini apakah masih ada waktunya? Karena ya kalau kita lihat perubahan sosial sekarang ya, semua anggota polisi dimanapun bertugas membawa HP. Ya, tugas apapun, di mana-mana mereka main HP-nya. Entah dia komunikasi dengan orang luar atau main game dan sebagainya, atau scroll masalah media media yang TikTok dan sebagainya seperti itu. Nah, ini harus dibuat peraturan Kapolri yang baru, ya kan? Pada saat bertugas di lapangan menghadapi masyarakat, semua HP dimatikan dulu. Kalau ada yang menggunakan HP, ditindak dengan hukuman disiplin misalnya seperti itu. Ini harus ada perubahan. Jadi jangan sampai peraturan yang sudah lama saya pernah ikuti sejak tahun 79 sampai 2014 sampai sekarang juga masih dipakai, padahal dunia ini sudah mulai berubah arahnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kecil-kecil ini harusnya mulai dirubah tentang kepemimpinan tadi yang saya katakan, kepemimpinan tatap muka seperti itu. Kekurangannya di situlah, salah satu yang saya amati ya. Pak, berarti ini penegasan dari Bapak masalahnya nggak hanya dari SOP, tapi juga dari kepemimpinan. Kalau orang menyebut tidak ada anak buah yang salah, ya memang harusnya seperti itu. Kalau ada anak buah yang salah, itu sebetulnya komandan yang salah. Waktu zaman-zaman dulu, kalau ada anggota yang salah, 2 tingkat di atasnya kena. Jadi kalau misalnya ada kasat di Polres, ya kan, yang bersalah, Wakapolres sama Kapolres kena. Nah, sebelum Kapolres kena, Kapolres memberikan peringatan sama anak buah, memberikan arahan, Kapolres marah sama anak buah. Kamu kalau membuat kesalahan-kesalahan terus-menerus, nanti yang menghadapi panggilan pimpinan di pusat itu selalu Kapolres ya, seperti itu. Makanya harus tegas dari situ. Kepemimpinan itu harus ada secara berjenjang. Ya mungkin peraturan Kapolri lah. Kalau ada seorang Letnan 2 salah, mungkin atasan yang di atasnya mungkin ada eh, Inspektur 1 atau AKP gitu, yang AKP-nya yang salah. 2 tingkat ke atasnya salah. Seperti itu. Ya, berarti tadi juga Bapak bilang harus ada evaluasi dari segi pendidikan kepolisiannya juga ya, Pak ya? Pendidikan,
dan kemudian kepemimpinan itu nomor 2 mungkin kalau bisa saya rumuskan ya. Mm-mm. Oke, Pak. Nah, kemarin kan ini si tersangka pelaku dari Brigmob ini sudah menjalani sidang etik dan disanksi PTDH, Pak. Nah, proses berikutnya itu merupakan pidana. Nah, dalam kasus penganiayaan terhadap siswa MTS di Tual yang menyebabkan meninggal dunia ini, menurut Bapak, secara hukum pelaku seharusnya dijerat dengan pasal apa dan ancaman hukuman seperti apa agar memenuhi rasa keadilan, Pak? Ya, kalau undang-undang kan jelas di Indonesia sudah ada KUHP, ya kan, hukum pidana, ya kan. Kemudian mungkin ada kitab undang-undang di luar hukum pidana juga banyak, ya kan. Jadi begini, seorang untuk menjadi anggota polisi itu seharusnya di saat pendidikan dia sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Jadi kalau saya katakan ilmu yang berkaitan dengan kepropaman ya, ilmu propam itu harus menjadi ilmu pertama yang diberikan kepada polisi dan itu harus lulus dari situ. Sehingga mereka tahu kalau melakukan hal-hal yang misalnya penganiayaan terhadap masyarakat yang mengakibatkan sampai luka berat atau meninggal dunia, itu pasti hukumannya langsung pemberhentian tidak dengan hormat. Dan itu harus disepakati bersama. Sehingga tidak lagi ada bisa PTDH, nanti bisa banding, bisa kasasi dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kalau ada anggota yang sampai melakukan tindakan yang berlebihan, eksesnya mengakibatkan ada anggota masyarakat meninggal atau luka berat, pasti langsung pemberian tidak dengan hormat dan diproses hukum pidana. Itu harusnya berlaku seperti itu. Sehingga mereka sudah tahu dari awal risikonya seperti itu. Jadi sama, ada beberapa kasus misalnya menyangkut tindak pidana korupsi, ya kan? Nanti ada yang menyampaikan sampai inkrah nanti baru diputus PTDH. Sebetulnya propam itu tidak usah menunggu hukum pidana inkrah. Dari dugaan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anggota ini kan sebenarnya bisa dilihat ini ada potensi korupsi, kelihatan kalau sudah ada potensi korupsi itu kan merusak citra institusi, merusak citra anggota lainnya. Ya langsung diputuskan, diarahkan untuk PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat seperti itu. Nah, baru diproses pidananya sehingga tidak dua-duanya berjalan seolah berjalan paralel seperti itu. Baik, Pak. Pak, kalau kita tarik ke belakang, Pak, ini kasus serupa juga pernah terjadi yang masih sangat hangat di ingatan publik, yakni kasus Rantis Brimob yang menyebabkan kematian pengendara ojol Afan Kurniawan. Nah, apakah ini sebenarnya belum ada evaluasi menyeluruh, Pak, ya, soal kekerasan yang dilakukan Brimob, atau sebenarnya seperti apa kondisinya, Pak? Ya, seharusnya sama dengan kebijakan-kebijakan pimpinan ya. Setiap pimpinan seperti kita melihat seorang Kapolri pasti punya kebijakan misalnya seperti ya Pak Anton Sujarwo, karena saya dulu mulai latihan dua kan mendapat kepemimpinan beliau ya. Misalnya kebijakannya rekonsolidasi fungsionalisasi latihan dia tuh. Kemudian ada penanganan massa misalnya. Ya dilatih bagaimana penanganan massa kalau sedang melibatkan pasukan. Kan bisa ada pasukan BRIMOB, ada pasukan yang polisi yang umum biasa ya, polisi tugas umum. Kemudian kalau bisa menangani masalah kaitan dengan penangkapan. Penangkapan apakah menangkap seseorang misalnya gitu. Apakah boleh dipukuli seperti itu? Apakah boleh ditendang? Itu harus dilatih. Bagaimana mengamankan tempat kejadian perkara. Itu dulu hal-hal seperti itu dilatih. Penanganan tempat kejadian perkara atau TKP saja itu latihan di Megamendung. Kadang-kadang juga mendatangkan instruktur dari FBI seperti itu, ya. Kemudian bagaimana langkah penanganan pembuntutan terhadap bandar atau pengedar narkoba itu juga dilatih. Tidak bisa polisi dibiarkan polisi pasti tahu, ya. Terus bagaimana kalau misalnya polisi mendatangi tempat hiburan, apakah diizinkan langsung tes air kencing misalnya seperti itu, atau boleh memerintahkan tes air kencing atau tidak boleh memerintahkan seseorang untuk tes air kencing setiap saat, kan itu harus dilatih. Kalau enggak, ya itu tadi selalu diartikan sendiri. Yang penting mereka tahu polisi, apapun yang dikatakan polisi harus diikuti masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan ke depan supaya diingatkan kembali ya tugas pokok polisi
dengan pedoman hidupnya Tribrata, kemudian pedoman kerjanya catur prastia seperti itu. Tapi Pak, sejauh ini Bapak melihatnya sudah ada evaluasi atau belum, Pak? Ya, saya tidak tahu ya kalau di Brimob mungkin mungkin dilakukan pelatihan ya. Tapi sekarang penanganan unjuk rasa sebetulnya itu yang terbaik bagaimana? Saya pernah menjadi Kabah Harkam. Saya kerjasama dengan saya undang Komandan Brimobnya ya, Kakor Brimob lah, Pak Unggul dulu. Nah, penanganan unjuk rasa itu sebetulnya yang hadir pertama dengan kelompok massa yang berunjuk rasa kan banyak kejadian di DPR RI, kemudian kita lihat juga di kota Jawa Tengah di kota Pati melawan bupati seperti itu. Itu sebetulnya cukup dihadapi dengan pasukan polisi berseragam dulu atau mungkin sabara tanpa harus dengan pakaian tempur yang pakai helm, pakai senapan nggak perlu. Itu kan memancing, memanaskan situasi. Makanya selalu saya katakan polisi itu alat utama sistem kesenjataan polisi atau biasa disebut alutsista kalau di TNI juga ada ya. Kalau di Polri itu alutsistanya bukan senjata, mulut, komunikasi dengan masyarakat. Ada masa unjuk rasa, sampaikan terima kasih, berikan penghormatan sama mereka, ya kan? Kami sudah menerima pemberitahuan Anda menyampaikan pendapat di muka umum. Silahkan laksanakan dengan tertib dan baik. Ya, kami akan menjaga Anda, melindungi Anda sampai pelaksanaan ini selesai. Dan diharapkan sebelum maghrib jam 18.00 sudah selesai. Udah sampaikan itu aja. Jadi masyarakat yang di situ juga merasa tenang, nyaman, gitu loh. Jadi tidak langsung datang pasukan sabara bersenjata, pasukan brigade mobil, semua apa reserse dikerahkan. Jangan seperti itu, ada tahapannya seperti itu. Ya sehingga tidak memancing emosi masyarakat, jadi akhirnya seperti mancing-mancing ini, seperti memancing gimana cara yang bikin polisi marah ya. Itu yang akhirnya kan sebab akibat seperti yang terjadi. Ya. Berarti memang harus di-highlight dulu, kita mulai dari komunikasi dulu ya, Pak. Senjata polisi itu dimulai dengan komunikasi, bukan bukan senjata yang beneran alut seperti uh, mobil rantis ataupun pentungan segala macam ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi gini, mereka melihat sosok polisi itu sosok polisi yang humanis, tidak sosok polisi yang menyeramkan, ya kan? Jadi gimana caranya penampilan itu dulu sering dilakukan sejak eh, hukum acara pidana tahun Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 diterapkan. Itu reserse berusaha menciptakan polisi yang reserse yang humanis, ya, pakai dasi, baju preman biasa, ya kan, tidak tidak ditonjol-tonjolkan pakai yang apa, pakai seragam terus ditulisi ada apa namanya huruf sergap, ada yang kobra, ada yang apa lagi eh crash mob. Nah, kalau tugas-tugas yang undercover ya undercover, jangan jangan apa tugas undercover tapi tulisi belakangnya unit crash mob. Wah, itu kan susah ya. Nah, hal-hal seperti ini yang ada tampilan-tampilan polisi humanis pertama kali itu yang kita harapkan bisa membawa ketenangan jiwa masyarakat yang sedang melaksanakan apa ya kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam bentuk apapun lah. Jadi senjata itu terakhir kalau memang ada tindakan masyarakat yang akan membahayakan keselamatan dan jiwa manusia atau masyarakat pengguna jalannya lainnya atau membahayakan aparat dan sebagainya, itu baru ada tahapan-tahapan berikutnya. Peringatan perintah lisan, kemudian bela diri lunak, bela diri sedang dan sebagainya, kemudian pakai gas air mata seperti itu ada tahapannya, tidak langsung datang dengan peralatan ya katanya seperti peralatan tempur seperti itu. Oke, berarti pentingnya komunikasi ya kan, Pak. Tapi kalau kita balik ke kasus yang ditual tadi, Pak, yang Ya. pelajar MTS tadi, itu sempat ada laporan dari masyarakat ada kerusuhan. Nah, apakah ini ada kegagalan komunikasi dari polisi ke masyarakat sampai akhirnya ada tragedi meninggalnya anak MTS tadi, Pak? Ya, jadi begini, kalau misalnya ada hal-hal di masyarakat yang kita kan bisa membaca situasi ini, ada situasi apa? Misalnya ada pengebutan liar gitu kan. Polisi polisi hadir saja mereka sudah pergi kabur, ya kan? Jadi kalau sampai dikejar menggunakan senjata api buat apa? Ya kan? Jadi misalnya dulu ada kebut-kebutan di Jakarta lah, di mana di lapangan Kemayoran sana. Polisi hadir mereka udah kabur, selesai. Terus kalau misalnya ada pengebutan yang nggak bisa dibubarkan, itu punya alat,
yang ditarik nanti seperti paku-paku. Mereka lewat situ banyak kan kempes. Nah, tapi setelah mereka kempes, kalau mereka nggak berhenti kan jatuh nih. Jangan langsung dipukuli. Polisi bukan untuk apa? Untuk melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Ya harus diamankan, ya kan? Karena masyarakat nanti akan mencontoh polisi. Oh itu ada yang ngebut, berarti boleh dipukuli. Nah, polisi lain lihat, kalau ada yang ngebut boleh dipukuli. Jangan. Justru seharusnya ada polisi yang tiap minggu bicara di media TV apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan polisi. Ya, ini mungkin salah satu yang bisa untuk menciptakan partisipasi masyarakat kepada polisi seperti itu. Oke Pak, berarti artinya Pak, penegasan saja nih Pak, polisi itu tidak perlu melakukan kekerasan untuk membubarkan massa Pak, dalam menangani ketertiban di masyarakat. Hmm. Ya, jadi peraturan Kapolri yang nomor 1 tahun 2009 tadi saya katakan, itu judulnya saja penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, bukan penggunaan kekerasan dalam tindakan kepolisian, ya kan? Kemudian kalau misalnya eh, kadang-kadang komandan itu kan juga manusia nih. Kalau komandan perintahkan sikat anak buah, ingatkan komandan, komandan, nanti kalau ada korban jangan sampai terjadi. Saya rasa tidak perlu disikat seperti itu. Kita coba hadapi dengan tenang. Anak buah ingatkan komandan seperti itu, ya kan? Sama dengan orang ibadah. Kalau imamnya salah kan boleh diingatkan oleh pengikutnya, makmum tadi, ya kan? Nggak ada masalah seperti itu, ya. Nah ini latihan seperti ini, jangan sampai nanti dikatakan apa bawahan melawan atasan. Istilah bawahan melawan atasan di polisi udah nggak dipakai lagi, nggak laku. Itu namanya berbeda pendapat, bukan melawan atasan, bukan berbeda pendapat itu wajar seperti itu. Nah ini mungkin kepemimpinan tatap muka tadi harus selalu disampaikan kepada anak buah yang bisa dilakukan tiap apel pagi atau mungkin sebelum apel apa pembubaran kantor itu sampaikan selalu diingatkan seperti itu. Oke Pak, berarti kalau begitu apakah masih perlu peran BRIMOB di tengah masyarakat? Kan ada Babin Kaptipnas Pak sebagai perannya untuk melakukan ketertiban di tengah masyarakat. Ya, semua harus secara sinergis bersama-sama. Ada polisi yang di Babin Kaptipmas, ada yang di Lalu Lintas, ada yang di Sabara, ada yang di Reserse, ada yang di Brimob, ada yang di Intel ini. Pemikirannya tentang polisi harus sama. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berlebihan. Semua polisi wajib mempunyai kemampuan bela diri. Ya, kalau mungkin perwira itu harus punya dan 1 sampai dan 4 atau dan 5 misalnya seperti itu. Anggota juga diharapkan seperti itu. Sehingga tidak setiap saat harus menggunakan senjata api, menggunakan kekerasan enggak. Jadi bela diri itu kan untuk menjaga-jaga masyarakat melihat, wih, polisinya bisa bela diri semua. Mereka mikir. Tapi kalau udah dengan senjata api mereka nggak bisa mau ngelawan juga pasti kalah, nggak ngelawan ya risikonya pasti nanti kena seperti jadi ada dilematis. Tapi kalau polisi tidak mengutamakan senjata, ya kekuatan BRIMOB itu kekuatan akhir. Misalnya contoh di DPR nih, kalau ada unjuk rasa di DPR datang hanya 5 atau 10 orang lah, polisi berseragam. Sampaikan, kami sudah terima pemberitahuan Anda, silakan laksanakan menyampaikan pendapat di depan DPR ini dengan tertib. Ada hal-hal apa yang perlu kami bantu nanti. Silakan udah. Nah, kalau mereka nanti sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang melakukan tindakan-tindakan yang radikal, yang keras, memang pasukan BRIMOB disiapkan. Jangan sabar lagi, sabar kan tugas-tugas patroli yang lain ada nih. BRIMOB disiapkan, tapi sudah mendekati ke lokasi. BRIMOB kan ada petugas, ada anggota Intel juga. Nah, kalau mereka tetap sudah ada indikasi melakukan kekerasan, BRIMOB maju. Nah, BRIMOB datang itu dengan kehadiran dia berseragam BRIMOB, kemudian dengan perintah-perintah lisan atas nama undang-undang, semua senjata dan barang-barang yang membahayakan jiwa dan tubuh manusia letakkan di tanah. Nah, mereka sudah tahu nih kalau BRIMOB turun pasti nanti kalau mereka nggak nurut perintah lisan BRIMOB tadi pasti ada korban. Nah ini masyarakat harus tahu kalau udah seperti itu ya mereka mereka harus turut perintah tadi, perintah undang-undang, perintah komandan BRIMOB atau atasnya tadi yang memimpin pasukan tadi seperti itu. Tidak lagi BRIMOB bergerak masing-masing satu orang dua orang lagi, tidak, tetap bergerak pasukan. Ya, jadi nanti kalau mereka tetap memaksakan ya ini bertahan saja. Kalau mereka sudah nurut ya silakan menyampaikan pendapat. Nah, kalau sudah jamnya selesai jam 6 sore sampaikan ya sesuai dengan undang-undang
silahkan membubarkan diri karena waktu untuk melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum sudah jam 18.00. Jadi komunikasi-komunikasi itu yang diperlukan, bukan peluru atau water cannon atau senjata api seperti itu. Baik, Pak. Jadi sangat penting komunikasi tersebut ya, Pak. Pak, ini kalau misalnya kita beralih ke kasus selain anggota BRIMOB, juga ada kasus penembakan Gama Oktavandi di Semarang pada 2024 lalu. Lalu juga ada polisi aniaya junior di Sulawesi Selatan, dan kemarin juga ada ex-Kapolres Bima yang terjerat kasus narkoba. Nah, ini kan tentunya memperburuk citra Polri kan, Pak. Lalu apa rekomendasi dari Pak Urgoseno untuk kredibilitas polisi di mata masyarakat? Ya, kalau tadi tindakan-tindakan kekerasan tadi itu adalah tanggung jawab para pimpinan. Jadi kalau anggota salah tadi kayak seperti di Semarang ya, Mm-mm. kemudian di Sulawesi mana Selatan ya. Selatan. Nah, itu buat peraturan Kapolri. Kalau ada anggota yang melakukan salah 2 tingkat misalnya, anggota itu tugas gimana? 2 tingkat kena, paling nggak kena sanksi mutasi. Itu harus ada peraturan Kapolri seperti itu. Kalau tidak tegas ya akhirnya akan terulang kembali. Nah, kemudian kalau masalah narkoba, saya sering sampaikan begini. Buat apa ada BNN? Buat apa ada polisi yang di bidang narkotika juga? Harusnya BNN tugasnya apa sih? Kan polisi narkoba juga udah cukup. Nah, BNN harusnya mengevaluasi bagaimana penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Nah, mengapa tidak diterbitkan peraturan Kapolri? Penanganan narkoba itu cukup berapa gram yang diperiksa ke laboratorium forensik, ya kan? Berapa gram yang disisihkan untuk menjadi barang bukti, gram atau miligram, ya seperti obat tadi. Nah, sisanya entah itu setengah kilo, 1 kilo, 10 kilo, 1 ton misalnya, langsung dihancurkan dengan insenerator. Jangan dikumpulkan dulu setelah kira-kira ada berapa puluh ton, nanti disimpan di kantor polisi pas acara tahunan atau 6 bulan, baru nanti dimusnahkan bersama-sama Muspida. Nah ini nyimpan di kantor polisi kan nggak bagus. Tapi kalau ada barang bukti narkoba langsung di insenerator, dihancurkan pakai api, pakai insenerator tadi, jadi barang itu sudah hilang sama sekali. Nggak ada yang disimpan di mana-mana seperti itu. Jadi ke depan ya kita harapkan tidak ada lagi penyimpanan narkoba yang disimpan di kantor-kantor polisi atau di ruangan-ruangan penyidik seperti itu. Hanya sekian, ya mungkin 0, sekian miligram aja lah, sama seperti itu. Yang perlu disisihkan untuk menjadi barang bukti di sidang pengadilan. Berarti harus ada peraturan yang tegas dari Kapolri kan Pak. Tadi terkait dengan eh, masalah kekerasan ataupun dengan masalah Ya, narkoba. itu peraturan Kapolri dibutuhkan di situ. Perkap-perkap yang ada itu pun dievaluasi lagi, dibutuhkan misalnya perkap tentang penanganan narkoba, perkap tentang penanganan pengamanan di stadion sepak bola, perkap tentang penanganan unjuk rasa. Banyak perkap yang harus dihasilkan di situ, ya kan. Kemudian juga pendidikan, ya kan. Pendidikan tadi kan saya bilang brigadir mungkin 3 tahun, tapi setelah 14 tahun bertugas, berarti dia kalau masuk 18 lulus 21 tambah 14 35 tahun. 35 tahun dia masuk sekolah tinggi ilmu kepolisian mendapat S1 ilmu kepolisian. Berarti umur berapa tambah 14 35 Tinggal. dia sudah menjadi perwira. Lulus dari sekolah tinggi ilmu kepolisian langsung perwira dia, tidak sekolah inspektur polisi lagi di Sukabumi. Nah, 35 sampai usia pensiun 58 berarti masih ada berapa? 23 ya. 23. Nah, 23 tahun dia bisa mencapai yang brigadir-brigadir tadi bisa mencapai pangkat komisaris besar polisi. Harusnya mulai diatur seperti itu sehingga tidak ada lagi setelah lulus brigadir nanti ikut seleksi-seleksi lagi, ada yang lulus ada yang nggak lulus. Nah, ini mungkin yang harus dipinterkan seluruh polisi dengan biaya negara seperti itu. Tidak ada sekolah yang biaya masing-masing. Nah, Akpol bagaimana? Akpol sudah 4 tahun, dia tidak masuk sekolah tinggi ilmu kepolisian lagi di Jakarta. Dia harus ngambil ilmu S1 baik hukum, ekonomi, sosial politik maupun komunikasi di perguruan tinggi di mana dia bertugas. Nah, sehingga mereka nanti akan mempunyai mitra dengan rekan-rekan yang di perguruan tinggi di sana, ada yang jadi penasihat hukum, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ya kan? Di situ nanti mereka bermitra. Jadi tidak lulus Akpol nanti masuk STK lagi. Tapi ini perubahan ini memang memerlukan jiwa yang besar. Ya, wah kenapa Akpol tidak sekolah
P3 lagi. Ini harus ada perubahan sosial seperti ini kalau memang mau akan berubah seperti itu. Pak, kalau tadi kan Bapak bilang ada peraturan Kapolri dan juga perbaikan dari sekolah pendidikan. Nah, kalau kita melihat dari kasus-kasus tersebut, Pak, itu kan menambah daftar catatan terhadap institusi Polri. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat bahwa Polri itu bercitra humanis dan melindungi, Pak? Karena kita juga tahu dengan banyaknya kasus itu tingkat kepercayaan masyarakat juga berkurang kepada Polri, Pak. Jadi gini, kalau kita lihat sekarang kan patroli jalan kaki juga jarang, ya. Patroli di jalan juga pakai kendaraan putar-putar saja kan. Nah, kenapa? Karena pasukan Sabara sekarang sudah disiapkan jadi Dalmas, ya kan? Waktu saya masih Letnan Kolonel atau AKBP dulu, itu tidak ada pasukan seperti itu. Harusnya Sabara itu ya patroli, penjagaan, ya, komunikasi dengan masyarakat, mendatangi tempat kejadian, melayani kalau ada panggilan-panggilan masyarakat untuk ada kejadian yang masyarakat butuh bantuan seperti itu. Ini sekarang nggak Sabara standby menunggu Dalmas. Jadi ada namanya struktur di Sabara Sabara polisi itu ada Kompi Dalmas. Buat apa Kompi Dalmas? Saya dulu Letnan 2 tuh kompinya kompi patroli kota. Ada kompi patroli jalan kaki itu kompi-kompi semua. Nggak ada kompi Dalmas. Ya mungkin ini perlu dievaluasi kembali ya sehingga yang Dalmas tadi sudah diserahkan ke Brimob saja mulai dari tahap yang sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, ya kan? Nah, yang Sabara kembalikan sebagai tugas polisi tugas umum, ya. Ada yang patroli jalan kaki, terus patroli dengan mungkin kendaraan roda 4 dan sebagainya, terus komunikasi dengan masyarakat sehingga eh, masyarakat itu akan merasakan kehadiran polisi di tengah masyarakat itu akan benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Itu. Nah, Pak, dari yang Bapak jabarkan tadi, menurut Bapak apakah reformasi Polri begitu mendesak setelah melihat kasus-kasus yang kita lihat beberapa hari terakhir ini, Pak? Ya, saya rasa itu kebutuhan mendesak ya. Presiden menyatakan seperti itu. Seperti eh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ya, kemudian Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ini pelaksanaan bagaimana nanti kalau tidak ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan Kapolri, ya kan? Kalau enggak nanti ini kan mereka memberikan penafsiran sendiri pasal-pasal ini kan bahaya, ya kan? Seperti contoh misalnya eh, apa SP3 surat perintah penghentian penyidikan, ya kan? Bayangin hanya masalah restoratif justice dan surat perintah penghentian penyidikan itu debatnya hampir lebih dari kita nonton wayang itu mungkin dari mulai setelah Isya sampai subuh udah selesai. Ini 24 jam lebih, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan nggak selesai-selesai. Nah, ini harus segera dibuatkan peraturan Kapolri seperti itu. Jadi saya rasa tim reformasi yang dibentuk Kapolri sendiri lebih lebih bagus atau lebih banyak fokusnya itulah fokusnya menginventarisir semua peraturan-peraturan Kapolri yang sudah ada, mana yang masih valid, mana yang sudah tidak valid lagi, diperbaiki seperti itu. Oke, perlu perbaikan dari peraturan Kapolri, Pak. Nah, tapi apakah dari reformasi Polri ini, Pak, dapat menambal kekecewaan publik terhadap institusi Polri? Ya, kalau itu dilaksanakan, saya tadi menjadi ahli sidang pra-peradilan, ya kan? Seorang anggota Polri berpangkat Inspektur 1 dijadikan tersangka oleh Polres Bekasi. Saya melihat ini polisi yang pensiun Desember 2025, bulan depan Januari 2026 dijadikan tersangka. Laporan polisinya sudah berjalan sejak tahun 2019, Hmm. 6 tahun yang lalu. Dan kita perhatikan dia nggak salah. Kaitan ahli waris yang menjual tanahnya, pembeli tanah tidak membayar lunas. Terus ingin meminta surat-surat semuanya, ingin akte jual beli, kan nggak bisa dilakukan. Nah, kenapa dilaporkan di polisi, dilaporkan di Propam, sampai hampir waktu dinas dia mau di PTDH, akhirnya nggak jadi. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin harus di terus dilakukan. Nah, makanya dibutuhkan peraturan-peraturan Kapolri seperti itu.
Pak, dari tadi rekomendasi sudah Bapak berikan itu soal pendidikan itu dan kepemimpinan, SOP dan juga peraturan Kapolri. Apakah pelatihan tadi perlu kembali digalakkan untuk anggota BRIMOB yang ke depannya agar lebih mengikuti zaman? Karena kan tadi Bapak bilang juga zaman sudah berubah dan banyak orang-orang yang mungkin tidak melakukan pelatihan-pelatihan yang dulu selalu dilakukan. Ya, ya memang itu yang harus dilakukan ke depan seperti itu. Polisi sekarang berubah sedikit saja, berubah 1 derajat saja, berubah 1 mili saja, itu masyarakat akan merasakan seperti itu. Jadi benar-benar misalnya gini, contoh yang gampang lah, bunyi sirine aja lah. Yang mengatur dilarang atau diizinkan menggunakan sirine siapa di Republik ini? Dari mulai pagi sampai pagi lagi sirine tidak pernah berhenti. Polisi lalu lintas tidak berbuat. Dinas perhubungan apa LHJ juga tidak berbuat. Sekarang seperti zaman itu bebas mau apa saja boleh, ya kan? Dulu tahun tahun 80 saya kalau namanya ada masyarakat pakai lampu strobo yang lampu rotator itu, di stop sama polisi kalau mobil umum, suruh copot, mengambil tindakan lain seperti itu. Copot, panggil montir copot. Nggak boleh. Menteri dikawal, tidak ada menteri dikawal. Perbaiki. Jadi jangan jangan langsung memaksakan bahwa pejabat semua harus dikawal, nggak bisa. Ya, polisi itu di Tribrata saja. Yang ketiga, eh, Yana Anusasana Dharma itu ya. Tribrata yang ketiga, wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat. Semua ini rakyat. Yang boleh dikawal siapa? Presiden, wakil presiden, tamu negara setingkat kepala negara, ya kan? Kemudian orang sakit, jenazah, iring-iringan pasukan. Yang lain tidak perlu dikawal, tidak boleh bunyi sirine. Ya kan? Karena aturan sirine sekarang nggak jelas. Lewat rumah sakit bunyi sirine, ya kan? Lewat tempat ibadah bunyi sirine. Dulu zaman dulu sekali lagi mau lewat rumah sakit, lewat tempat ibadah dipasang tanda-tanda rambu lalu lintas, dilarang membunyikan klakson. Sekarang sudah nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang dulu mungkin masih baik ya diberlakukan kembali. Nah, siapa yang berperan sini? Ya polisi tadi, polisi harus berperan di situ. Jangan sampai itu bukan urusan saya, itu urusan. Duh, bukan. Urusan kecil-kecil, orang jualan di pinggir trotoar, jualan misalnya casing HP itu, ambil separuh jalan, diperingati, Mas, jangan jualan di sini, mundur dikit ya, bisa nggak ganggu pedagang apa pejalan kaki. Itu tugas polisi, bukan dikatakan oh itu tugas Satpol PP, bukan. Kalau Satpol PP nggak ada, terus polisi lewat diam, ya buat apa polisi, ya kan? Jadi polisi bukan Satpol PP, tapi kalau ada yang melanggar norma, melanggar ketertiban di situ ya polisi wajib mengingatkan, tidak langsung di apa apa disuruh pergi kabur tidak, karena mereka juga cari uang kan. Jadi dididik ya. Zaman dulu komik nih, buku komik itu dulu ada komik Jaka Sembung, ya komik apapun di situ. Itu halaman terakhir, saya dulu sering baca komik masih SD. Itu pasti ada capnya telah diperiksa oleh Binmas Polri, dicap. Bukan lembaga sensor komik, bukan nggak ada dulu. Polisi Binmas itu ngecap di situ. Karena polisi harus sayang pada anak-anak seperti itu atau mengentaskan kenakalan remaja seperti itu. Banyak yang harus dilakukan oleh polisi ke depan nanti, bukan hanya nangkep bandar narkoba, nangkep teroris, nangkep apalagi judi online, bukan. Ya. Semua yang ada di masyarakat yang tidak tertib, polisi wajib mengingatkan seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua rekomendasi Bapak tadi, apakah telah masuk ke tim reformasi Polri agar hal itu dapat direalisasikan, Pak? Ya, saya nggak tahu ya tim reformasi Polri sekarang. Ya, saya merasakan aja kita pernah diskusi ya diterima. Tapi ya membuka ruang ke publik kan aksesnya kan susah. Harusnya kan melalui live ya TikTok, mungkin Pak Jimli bisa live TikTok situ, kita bisa masuk-masukan. Mungkin ada Pak siapa? Pak Mahfud, terus ada situ ada Pak Badrodin, ada Pak Tito, ya kan, ada Pak Idam Aziz, ada Pak Listio, kan bisa melalui media apa internet yang ada langsung live dengan masyarakat, masukan semua itu masuk dalam tempo 5 jam saja, mungkin seluruh masukan se-Indonesia sudah masuk di tim reformasi Polri. Tapi ya jangan nunggu masyarakat datang ke kantornya di mana dan sebagainya, waktunya kan bisa ketemu ya. Nanti yang melayani staf-stafnya saja. Menurut saya
Ya orang-orang yang ditunjuk ya termasuk Pak Doviri segala, bukalah live TikTok itu kan murah seperti itu. 5 jam aja udah cukup pusing untuk melayani dialog tanya jawab dengan masyarakat seperti itu. Berarti Bapak mendorong adanya diskusi publik ya Pak ya untuk rekomendasi reformasi Polri. Iya, komunikasi harus dibangun. Baik, terima kasih Pak Guru Seno atas waktunya di Kompas TV. Kita pantau terus kasus ini, semoga rekomendasi Bapak bisa terrealisasikan di reformasi Polri. Selamat malam Bapak, salam Amin. sehat. Malam ya.